Mulai agak merajalela di Jakarta ini. Sampai tadi malam saya tidur jam 3, darah saya mendidih itu saya lihat itu anggota dimaki-maki begitu. Nggak ada lagi tempatnya preman di Jakarta. Jangan mundur lagi. Sedih hati saya itu. Bolak-balik yang debt collector macam itu. Jangan biarkan dia lawan, tangkap. Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran geram ulah debt collector yang bertindak bak preman dan memaki anggota Polri yang sedang menengahi keributan saat perampasan mobil selebgram Clara Sinta membuat darahnya mendidih. Kejadian bermula saat mobil milik selebgram Clara Sinta diambil paksa oleh kawanan debt collector di parkiran apartemen yang dihuninya yang berada di kawasan Tebet, Jakarta Selatan pada 8 Februari lalu. Saat itu, seorang anggota polisi bernama Aibtu Evin Susanto datang ke lokasi setelah menerima laporan dan langsung memberi saran agar mengurus permasalahan ke polsek terdekat. Tapi LW, yang merupakan salah satu debt collector, justru membentak dan menantang Aibtu Evin. Nama Aibtu Evin Susanto pun kini menjadi perhatian masyarakat. Kesabaran Aibtu Evin menghadapi debt collector menuai banyak pujian dari warganet. Bertugas menjadi Babin Kamtibnas Polsek Tebet, Aibtu Evin acap kali berhubungan langsung dengan warga binaannya. Mulai dari menghadiri sejumlah acara yang digelar warga, memberikan edukasi atau penyuluhan, hingga mendengar langsung keluhan masyarakat. Clara Sinta tak terima diambil mobilnya. Ia kemudian melaporkan kasusnya ke Mapolda Metro Jaya. Kalau dibentaknya seperti yang terlampir di video ya, itu karena pihak polisinya udah ngarahin kita untuk menyelesaikan di polsek, tapi ya. Pihak oknum tersebut itu tidak menyetujui, nggak maunya diselesaikannya di yang langsung ngambil unitnya aja, dan setelah itu unitnya benar-benar tetap diambil paksa tanpa izin aku. Dalam kasus perampasan ini, polisi memastikan selebgram Clara Sinta tidak menunggak cicilan karena pembelian mobil sudah selesai. Menurut polisi, yang terjadi adalah BPKB mobil miliknya digadaikan orang tanpa sepengetahuan Clara. Kini mobil tersebut telah ia tebus dengan membayar 200 juta rupiah. Kapolda Metro Jaya Irjen Fadil Imran tegas akan menindak setiap orang yang berlaku layaknya preman, termasuk meminta keterangan dari perusahaan yang menggunakan jasa debt collector. Tidak boleh ada kelompok, tidak boleh ada perorangan yang melakukan tindakan-tindakan kekerasan dan seolah-olah dia berada di atas hukum. Akan berhadapan dengan saya nanti orang-orang seperti itu. Insiden perlawanan terhadap Babin Kamtibnas ini pun diusut polisi. Hasilnya, Polda Metro Jaya menetapkan 7 orang tersangka penagih utang yang membentak polisi. Terhadap pelaku 7 orang ini, kami respon cepat, kita tangkap pada hari pertama 2 orang. Kemudian baru tadi pagi tiba dari Provinsi Maluku ya, Pulau Saparua. Dari Ambon 2 jam lagi nyebrang laut kita tangkap. Sudah mendapatkan 1 tersangka daftar pencarian orang atas nama EJS, Erik Johnson Simangunsong, ya. Tepatnya di Sumatera Utara, daerah Labuan Batu. Ini menjadi bagian suatu konsisten dan komitmen Bapak Kapolda Metro Jaya dan jajarannya untuk bagaimana memberantas aksi-aksi yang meresahkan masyarakat, termasuk diantaranya adalah aksi premanisme. Konteksnya adalah aksi premanisme yang berkedok pada debt collector. Polisi menyebut perbuatan debt collector ini termasuk melawan hukum karena disertai ancaman dan kekerasan meski mereka punya surat perintah. Profesi debt collector ini menurut kriminolog Universitas Indonesia Bakti Eko Nugroho seringkali diidentikan dengan kekerasan. Padahal hal ini tidak sesuai etika profesi dan bukan jalan atau solusi penyelesaian masalah. Jadi ketika ada orang-orang yang mengatasnamakan debt collector atau juga debt collector yang menggunakan cara-cara intimidasi, itu tidak dibenarkan, melanggar hukum. Cara-cara kekerasan itu bukan jalan atau solusi dalam penyelesaian masalah. Terkait hal tersebut, Hot Leaf Hunt, pemilik perusahaan penyedia jasa penagih, mengaku tidak jarang timnya merasa emosi saat melakukan eksekusi. Memang saya juga akui kita ini tidak terlalu baik. Matelang ini debt collector khususnya ya emosional,
kekerasan itu sering terjadi. Jadi saya tidak itu mengelak, tetapi kita bukan diam, kita juga bergerak memperbaiki. Jadi tidak diam loh. Saya kan ajarin mereka, polisi tilang orang aja begini. Selanjutnya mana surat-surat terhormat. Sama anak buah saya pun saya ajarin begitu. Aturan dalam melakukan eksekusi kepada para konsumen sebenarnya sudah dijelaskan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 35 Tahun 2018. Namun implementasi di lapangan tak selalu sesuai harapan. Tidak hanya dengan sopan santun, Ketua Umum API menjelaskan, eksekusi yang dilakukan terhadap masyarakat harus taat sesuai dengan aturan. Harapkan pelaku usaha perusahaan pembiayaan harus menjalankan dengan asas yang benar, aturannya ada. Si petugas jasa kolektor atau debt collector tersebut harus punya sertifikasi yang dikeluarkan oleh SPPI. Yang terakhir, harus ada kopi sertifikat fidusia. Setiap profesi memiliki aturan dan etika. Demikian pula profesi penagih utang. Utang ataupun cicilan tetaplah harus dibayar. Menagih utang tidak memerlukan kekerasan. Jika hukum mampu berdiri tegak mengawal keadilan, profesi debt collector seharusnya berdiri tegak bersama hukum dan keadilan dan bukan bergerak atas nama kekerasan.